Baik, karet alam ya itu bukan karet yang dihasilkan oleh alam ya. Sintetik rubber juga sebenarnya kan juga bahannya berasal dari petrokimia atau minyak bumi, tetap berasal dari alam juga ya. Tapi yang sebenarnya yang membedakan adalah kalau karet alam itu bahan karet yang dihasilkan dari lateks yang disadap dari pohon karet Hevea brasiliensis gitu ya. Sintetik rubber adalah karet ya yang dihasilkan ada diproduksi dari proses polimerisasi dari monomer hasil dari minyak bumi ya. Dua-duanya ya berasal dari alam ya. Minyak bumi kan juga dari alam walaupun bahan tak terbarukan ya. Tetapi sebenarnya yang membedakan natural rubber sama synthetic rubber itu adalah itu. Tadi kalau natural rubber atau karet alam itu diperoleh dari lateks yang disadap dari pohon karet. Sedangkan synthetic rubber itu dari proses polimerisasi minyak bumi, monomer yang dihasilkan dari minyak bumi ya. Oke. Nah ini contohnya ya. Contohnya adalah polimerisasi dari stiren dan butadien yang menghasilkan karet stiren butadien atau SBR. Nah, SBR ini sangat banyak produksinya karena banyak digunakan untuk ban mobil. Jadi stiren butadien rubber itu banyak digunakan untuk ban mobil. Tetapi sebenarnya kalau sudah menjadi produk ya, produk akhir ya, finish product itu merupakan gabungan dari sintetik rubber dan natural rubber. Tidak apa namanya individu ya, maksudnya produk itu mix gitu. Kecuali kalau misalnya kayak balon kemarin kan memang dia 100% natural rubber gitu. Tetapi kalau misalnya kita membutuhkan kekuatan lain yang lebih, maka kita harus blending gitu. Tentu formulasinya tergantung kepada manufaktur masing-masing ya. Nah, perbedaannya lagi ya, bedanya itu dari sifatnya ya. Sifatnya kalau natural rubber itu elastis, plastis ya, tetapi dia low heat resistant. Jadi dia tidak tahan panas. Juga tidak low chemical resistant. Dia juga larut dalam berbagai macam pelarut agresif seperti hidrokarbon, seperti mungkin di bawah ya. Kloroform kemarin juga agak larut ya. Tetapi kalau kebalikannya sintetik rubber itu tidak cukup atau plastisitasnya hanya cukup ya mempunyai plastisitas tetapi tidak seplastis atau tidak seelastis natural rubber ya. Natural rubber itu kalau Anda lentingkan ya, dilentingkan itu ditarik ya, itu akan balik lagi ke semula itu hampir 100% ya. Jadi kalau misalnya kita tarik apa namanya 1 meter, maka dia akan mengkerut lagi sesuai dengan aslinya ya. Itu namanya elastis, sangat elastis ya. Sedangkan itu tidak dipunyai oleh karet sintetis ya. Low resistant to friction power and low tensile strength ya. Juga dia sebenarnya tidak begitu kuat untuk friksi ya, untuk friksi. Sebenarnya sih bukan rusak ya. Dia justru kalau yang tahan cracking. Jadi dia tidak patah gitu karena elastis itu tidak patah, tetapi untuk kegunaan-kegunaan tertentu justru itu tidak diinginkan gitu ya. Nah, kalau ini apa namanya has high resistant to crack. Jadi kalau ada itu tidak patah sebenarnya ya. Ini juga nggak patah, tetapi melembek gitu kan, melembek. Jadi nggak bagus juga untuk apa namanya
peralatan yang harus misalnya melakukan putaran gitu kan ya, itu ya. Nih ya, natural rubber itu insoluble in water. Waktu itu kelarutannya kan sudah kalian uji di praktikum, tetapi dia akan larut di dalam karbon disulfide, karbon tetrakloride, kerosin. Jadi di bensin harusnya dia minyak tanah dia larut ya, terpentin juga dia larut gitu. Nah, ini yang apa namanya di karet sintetis ini tidak larut gitu ya. Jadi kelarutan karet sintetis terhadap pelarut-pelarut organik itu sangat rendah. Sehingga penggunaannya itu untuk apa namanya peralatan mesin yang perlu suhu tinggi, kemudian apa namanya bahan-bahan yang diperlukan ketika misalnya peralatan tersebut harus diekspos pada tekanan tinggi, biasanya menggunakan synthetic rubber. Ya. Kalau yang ini lebih jelas ya bedanya. Jadi barangkali ini lihat karet alam, lunak, dan lengket pada suhu tinggi. Kalau karet ini divulkanisasi ya. Vulkanisasi itu nanti saya jelaskan. Karet alam yang mempunyai sifat mekanis fisis yang kurang baik dibandingkan dengan karet sintetis, maka dilakukan vulkanisasi. Apa itu vulkanisasi? Vulkanisasi itu sebenarnya dicampur dengan belerang. Jadi karet alam itu dicampur dengan belerang sehingga nanti ada sisipan unsur es ya yang menyisip di antara rantai linier dari isoprena. Jadi kan kalian waktu itu sudah saya jelaskan kalau karet alam itu terdiri dari poliisoprena ya, linier bentuknya. Karena linier maka elastisitasnya tinggi, tetapi kan tensile strength-nya rendah sehingga disisipkan unsur es di antara linier-linier tadi ya. Nanti akan membentuk seperti jembatan ya. Jadi antara linier-linier dikaitkan satu sama yang lain ya, sehingga setelah karet alam itu divulkanisasi, vulkanisasi itu sebenarnya hanya ditambah belerang, dipanaskan pada suhu dan tekanan tinggi dan diaduk ya, menjadi keras dan tidak lengket ya. Kemudian tensile strength-nya lebih baik, daya pegasnya lebih baik ya. Kalau karet alam tanpa divulkanisasi hanya bisa digunakan pada temperatur 10 sampai 60 derajat Celcius. Namun ketika divulkanisasi ya aplikasinya bisa minus 40 sampai 100 derajat Celcius. Tetapi kalau misalnya suhu tangki yang harus 200 atau suhu apa namanya burning dari mobil yang harus 400, maka karet alam yang divulkanisasi pun tidak cukup mampu ya. Kemudian kalau karet alam tanpa vulkanisasi menyerap banyak air. Tentu ini untuk aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk kertas lembaran penyerap misalnya untuk kanebo gitu kan, tidak perlu divulkanisasi. Tetapi kalau sudah divulkanisasi menjadi sedikit menyerap air ya. Kemudian tadi dia larut dalam beberapa macam pelarut organik. Kalau sudah divulkanisasi, kelarutannya bisa diturunkan ya menjadi tidak larut lagi ya. Jadi ini adalah satu cara bagaimana meningkatkan sifat fisis mekanis karet alam supaya menjadi lebih baik dengan proses vulkanisasi. Tetapi itu pun ya tidak lebih baik daripada karet sintetis. Karet sintetis itu keras, kuat ya, tensile strength-nya bagus gitu, walaupun elongasinya rendah, walaupun elastisitasnya rendah ya.
Nah, perbedaan lain antara natural rubber sama synthetic rubber ya. Kalau natural rubber, kalian kan mengenal latex segar, mengenal karet lembaran, mengenal chrome rubber, mengenal rib smoke rubber atau RSS rib smoke sheet ya. Tetapi kalau di synthetic rubber nanti Anda kenalnya adalah misalnya butadiene styrene rubber ya, polybutadiene rubber gitu ya. Jadi berbeda namanya ya. Synthetic rubber is various polymerization from petroleum-based precursor is called monomer. The monomer can be mixed in various proportions to be copolymerized to produce product with various physical, chemical, and mechanical properties. Ya, monomer can be poorly add with additive to provide optimal properties ya. Jadi di dalam pembuatan sintetik rubber, polimer monomernya itu bisa sama, bisa berbeda ya, bisa sama, bisa berbeda. Ya, kalau di karet alam monomernya kan sama, polyisoprena. Tapi kalau di sintetik rubber itu monomernya bisa sama, bisa monomernya berbeda. Ya, tentu karena kita membuat, artinya kita bisa menambahkan bahan-bahan lain yang disebut dengan aditif. Ya, aditifnya misalnya apa? Ditambahlah antioksidan misalnya, ditambahlah misalnya anti slipping di situ slip biar tidak slip itu apa sih? Terpeleset. Bagus kalau untuk ban ya, dikasih anti slip misalnya dan sebagainya ya. Jadi karena itu dibuat oleh manusia ya, maka dengan reaksi kimikal tentu maka pencampurannya akan lebih mudah ya, sesuai dengan yang diinginkan gitu propertiesnya. Masih dengan intermediate product, nah tadi kalian juga mengenal slab ya, kalian mengenal lam. Nah kalau di synthetic rubber ini SPR ya, kemudian isoprene, butadiene, dan juga klorofin, butadiene, metilpropan gitu. Jadi namanya sesuai dengan monomer yang digunakan ya. Kalau di natural rubber kan slab, fresh lump, chrome rubber, RSS itu kan kita mengenal namanya. Tapi kalau di synthetic rubber namanya itu sesuai dengan monomer pembuatnya ya, membuatnya. Masih sama ya, kemudian nah ini finish produknya kan ya, tadi hampir sama ya, Anda kenal rib smoke sheet, Anda kenal chrome rubber yang bentuknya creep ya, makanya alatnya namanya creeper yang berwarna white or pale, kemudian concentrate latex, block rubber, chrome rubber ya. Nah, kalau synthetic rubber tadi Ibu sudah jelaskan namanya seperti ini. Styrene, butadiene rubber, polybutadiene rubber, isobutyl, isobutylene, isoprene rubber, isoprena rubber ya. Kemudian butadiene acrylonitrile rubber, polychlorophene rubber ya, seperti itu. Ya, namanya sesuai dengan monomer yang digunakan untuk membuat karet sintetis. Ini prosesnya. Tentu proses polimerisasi yang dilakukan pada suhu dan tekanan yang tinggi. Ya, compounding itu mixing sehingga terjadi reaksi ya. Kemudian sebenarnya bukan pre-molding ya. Nanti dia dilarutkan, reaksi polimerisasi itu biasanya menggunakan pelarut. Jadi awalnya monomer itu kan bentuknya kayak resin ya. Resin itu
ya monomer itu resin yang hasil dari minyak bumi. Dilarutkan dalam pelarut heksan ya dengan tekanan dan suhu yang tinggi ya. Kemudian compounding itu ditambahkan dengan katalisator untuk mempercepat reaksi polimerisasi sehingga membentuklah polimer ya. Ketika membentuk polimer ya, maka pelarut tadi itu dihilangkan, diuapkan, kemudian dicampurlah air panas sehingga polimer yang terbentuk ya, yang tadi sudah terpolimerisasi itu akan menggumpal karena pelarutnya hilang dan diganti air yang dia tidak larut, maka dia menggumpal. Nah, itulah yang dinamakan dengan synthetic rubber. Untuk lebih jelasnya kita lihat video ya pembuatan synthetic rubber. Atau Aspar sudah ada videonya, Par? Oh, sudah. Coba kita lihat ini dulu ya, Par. Habis itu videonya Aspar ya. How it's made synthetic rubber. Coba lihat ya. Synthetic rubber was invented in 1909, but the technology languished for a couple of decades. A shortage of natural rubber during World War II spurred its development. A kind of elastic plastic, it was actually more resistant to temperature extremes than natural rubber. Synthetic rubber reinvented the wheel. We're talking about the rubber tire. Tires for all kinds of vehicles are now made from it. This man-made material is also used to make everything from garden hoses to golf balls. Manufacturing synthetic rubber is now a computerized process, one that takes place under the watchful eye of a control room operator. He monitors numerous computer screens and live camera images. The plant itself is 400 meters long. There are a dozen or more enormous storage tanks for the raw materials, as well as several reactor units. The raw materials include a petroleum-based liquid called butadiene and solvent called hexane. They pipe these ingredients through columns to boil off any residual water, essentially purifying them. This is a laboratory demonstration of what happens next. They combine the purified butadiene and hexane and add a catalyst. The catalyst triggers a reaction that changes the chemistry. The mix becomes polybutadiene, a kind of synthetic rubber used to make tires. Adding another catalyst stops the reaction at just the right moment. The white milky liquid that exits the tank is synthetic rubber. They now pump in chemicals to tailor the rubber for a specific use, in this case, tires. The additives will increase traction and improve wear. A mechanized whisk stirs the additives into the liquid rubber. They pipe the synthetic concoction into insulated storage tanks. Inside, pumps mix it constantly so the additives don't settle on the bottom. Here's a close-up look at the liquid synthetic rubber in a laboratory beaker. It looks like a big vanilla milkshake, and it's about to be coagulated into crumbs. Here's where it all happens. This coagulation unit is like a big kettle. They pipe in the liquid rubber, a solvent mixture, and water. As they boil off the solvent, the rubber coagulates into crumbs the size of beans. The water remains because it has a higher boiling point. The mix of water and rubber crumbs bounces about in what's known as the crumb tank until it's time for more processing. Then they pump the mix into a rotary sieve. As it spins, it drains off the water. They add more water to cool the rubber crumbs. The rubber and water mix gushes onto a conveyor which is a vibrating sieve. As the crumbs bounce along, the water drains off through the perforations in the conveyor. The synthetic rubber is now a lot like wet snow. Next, it's into the lab, where they aim a beam of infrared light through a sample to analyze the microstructure. If it's acceptable, production continues. A screw-like mechanism presses the wet rubber crumbs against a metal plate to squeeze out more moisture.
Another trip on the next vibrating conveyor drains off droplets. Then it's into a spiral conveyor. As the synthetic rubber travels upwards on the spiral, hot air is piped in from the side to dry it. Now mostly devoid of moisture but still sticky, the synthetic rubber crumbs head down a chute and into a baler machine. This machine uses pressure to compress the crumbs into big bales. The bales of synthetic rubber head down a conveyor towards the quality control inspector. This inspector examines them for imperfections. Once he gives them the okay, they head to the packaging station. As they travel through a curtain of plastic film, machinery heat seals it around them. These bales of synthetic rubber have taken about 6 hours to manufacture. And this purely chemical creation isn't much different than the real thing. Like natural rubber, it can be melted and shaped into many different things. Soon this batch will be turned into tires. And that's when the synthetic rubber will really hit the road. Oke, sekarang kita lihat yang diperoleh oleh Aspar. Aspar bisa share, Par? Baik, Bu. Ya, saya stop ya. Silahkan. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Ya, SBR. SBR itu styrene butadiene Iya. rubber. Ini banyak diproduksi untuk berbagai macam perlengkapan mobil ya, mulai dashboard, ban. Tapi paling banyak ban menggunakan itu ya. Silakan Aspar. Iya, Bu. Suaranya kok belum ada ya, Pak? Oh iya. Belum di... Ayo. Ya.
Baik, sepertinya sudah selesai Ya, ya Bu, oke, proses baik. produksinya. Ya. Oke, yang terakhir kan mirip dengan yang Ibu ini kan ya. Jadi apa namanya quality checking, kemudian Iya, packaging, ya sama ya. Oke. iya, Terima kasih Aspar. iya Bu, sama-sama. Ya. Jadi kalian sekarang bisa membedakan bagaimana karet sintetik dibuat dan kemudian untuk keperluan apa. Tentu untuk keperluan-keperluan apa namanya end user yang tidak bisa dipenuhi oleh karet alam ya, karena karet alam mempunyai beberapa kelemahan. Sebenarnya baik karet alam maupun karet sintetik itu juga digunakan dalam banyak industri ya, tetapi tentu dengan kelemahan dan kekurangannya masing-masing ya. Dalam arti begini, jadi karet alam dan karet sintetik juga di blending juga ya, untuk intinya adalah semua apa namanya kedua jenis karet ini sangat diperlukan di dunia industri ya, terlepas dari tadi kekurangan dan kelebihannya yang sudah kita lihat sifat-sifatnya di slide-slide sebelumnya ya. Oke, ini masih lanjutannya sifat karet alam. The color is rather brown. Ya, jadi brownish itu agak coklat tetapi tidak putih juga ya. Translucent or half translucent. Density ya tentu lebih rendah daripada air. Mechanical properties is depend on the vulcanization. Jadi tadi Ibu sudah jelaskan bahwa untuk meningkatkan sifat fisik mekanis dari karet alam maka dilakukan vulkanisasi ya, dengan menyisipkan atau mendonorkan unsur sulfur di dalam rangkaian rantai linier polimer isoprena ya. So it can be produced many type of rigid type such as ebonite. Salah satu contohnya adalah ebonite. Ya. The high usage temperature is around ya, tapi penggunaan even sudah divulkanisasi, penggunaan karet alam yang tervulkanisasi juga masih cukup terbatas, yaitu dia akan melted ya, akan soften ya, bukan melted, akan melunak ketika suhu 100 derajat Celcius ya. Jadi tampaknya tidak bisa apa namanya digunakan pada suhu yang sangat tinggi ya, untuk keperluan industri ya. Kemudian still soluble in benzene and not soluble in water ya. Tetapi di sisi lain mempunyai has perfect elasticity. Jadi saya bilang bahwa PRI indeksnya itu ya minimal tuh 80. Jadi ketika ditarik, ditarik lagi, dikembalikan lagi, itu daya apa namanya plastisitasnya hampir 80%, artinya bisa kembali seperti semula ya. Good plasticization of course ya, provide good insulator ya, dia juga sangat bagus untuk insulator dan high resistant to crack. Sebenarnya cracking, jadi karena dia elastis dan soft ya, sehingga tidak retak gitu. Berbeda dengan karet yang sintetik itu kan keras, sehingga sebenarnya kalau itu mudah patah kan gitu ya. Barang yang soft itu tidak patah tetapi mulur kan ya, mulur. Tetapi yang keras itu mudah patah ya, mudah patah. Nah, itu yang membuat apa kelebihan dari natural rubber. Nah, disadvantage-nya apa ya? Tadi dia tidak resisten terhadap suhu tinggi, juga tidak resisten terhadap pelarut organik ya. Kemudian apalagi
generally natural rubber, nah hydrophilic properties ya. Kadang-kadang bahan-bahan yang menyerap air ini tidak diinginkan juga dalam dunia industri ya. Kemudian natural rubber is difficult to melt and difficult to print. And it is very difficult to develop the function natural polymer for broader purposes in everyday life. Jadi karena kelemahan dari karet alam ini, maka penggunaannya dalam berbagai macam usage di dunia ini itu menjadi terbatas. Ya, easily oxidized by air, ya. When burned, natural latex will change to CO2 and H2O. Saya rasa ini general thing untuk natural resources ya. Selalu kalau dibakar akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ini yang di dunia industri, khususnya secara ekonomi, natural rubber itu tidak disukai ya. Kenapa? Karena harganya tidak stabil dan kualitasnya pun sangat tergantung kepada climate and season ya. Jadi harganya fluktuatif, kadang mahal ya, kadang murah gitu, tergantung kepada demand-nya ya, tergantung pada suplainya. Pada saat-saat tertentu karet alam atau latex itu susah untuk dicari atau di pasaran ya, sehingga membuat karet harganya mahal. Mungkin karena musimnya yang tidak pas ya. Kalian tahu sendiri bahwa petani menyadap itu juga di materi-materi awal kualitasnya sangat tergantung kepada musim dan juga tergantung kepada iklim ya. Karena tadi sangat tergantung pada musim, maka dia unstable supply, sehingga artinya apa? Artinya harganya pun tidak bisa dikontrol atau tidak bisa diprediksi ya. Nah, berbeda dengan karet sintetik, karena kita chemically membuat, maka suplainya bisa dikontrol. Misalnya per tahun akan memproduksi 10.000 ton terus bisa ya. Tetapi kalau karet alam kan tidak ya, karena sangat tergantung dari pohonnya itu sendiri. Kadang pohonnya lagi bagus, kadang pohonnya lagi rusak, kemakan hama dan sebagainya ya. Nah, karena karet sintetik itu dibuat ya dengan untuk tujuan tertentu, maka sifat fisis mekanisnya juga bisa kita arrange ya. Apakah itu mau kuat, sangat kuat ya, atau mau biasa-biasa saja ya. Dan juga mempunyai high resistant to heat ya, dan juga berbagai macam chemical compound ya. Jadi dia sangat tahan panas dan juga tahan tekanan tinggi ya, dan juga dia tidak larut dalam berbagai macam pelarut organik yang tidak seperti karet alam tadi. Baik ya. Harganya stabil ya, sudah Ibu jelaskan. Nah, bagaimana cara membuat sintetik rubber ya? Sintetik rubber dibuat dari bahan baku minyak bumi ya, terbuat dari monomer yang dipolimerisasi. Jika monomernya adalah satu jenis disebut polimerisasi. Jika polimernya lebih dari satu, dua yang berbeda ya, itu dinamakan copolimerisasi atau heteropolimerisasi ya. Jadi ada dua macam sintetik rubber ini, monomernya sama atau bisa monomernya berbeda. Kalau monomernya sama disebut polimerisasi, kalau monomernya berbeda disebut copolimerisasi ya. Nah, di dalam proses pembuatannya
ya. Polimerisasi itu selain memerlukan suhu dan tekanan yang tinggi, juga diperlukan aditif, bahan aditif, dan juga katalis. Ya, supaya apa? Supaya proses produksinya cepat, ya. Kualitasnya atau sifat-sifat dari sintetik rubber sesuai dengan yang kita inginkan, ya. So the function of catalyst is to control the process of forming the molecular structure of the polymer so that the polymer properties obtained are expected. Ya, karena kalau misalnya nanti kita berbeda katalis saja, kita bisa mendapatkan perbedaan sifat fisis mekanis dari karet sintetik yang dihasilkan. Ya. Jadi benar-benar nih karet sintetik itu secara produksi bisa dijaga, secara kualitas juga bisa dijaga, ya. Sifat fisiknya bisa kita buat sesuai dengan keinginan kita dengan bantuan katalis tadi, ya. Ini contoh klorovena. Kalau dipolimerisasi menjadi poliklorovena atau neoprena, ya. Nah, ini disebut dengan polimerisasi dengan monomer tunggal. A monomer mixture form a polymer whose main chain contain one type of polymer. Bagaimana kalau dua monomer? Disebut kopolimerisasi. Contohnya adalah itu, ya. Ada butadien, ada monomer stiren. Nah, ketika dipolimerisasi, maka dia akan membuat stiren, butadien, rubber atau SPR. Yang tadi Aspar sudah lihatkan videonya, ya. Paling banyak adalah memang SPR, ya. Karena SPR itu banyak digunakan dalam industri kita, ya. Maksudnya industri in daily life, ya. Apakah itu peralatan banyak lah yang menggunakan karet, ya, dari mulai sepatu, bola golf, matras, jaket dan sebagainya, ya. Tuh. Ini contoh stiren butadiene rubber, ya. Masih sini butadiene akrylonitril rubber atau buna butadiene, ya. Akrylonitril rubber, butadiena rubber, ya. Oke, balik lagi, harusnya ini tadi di atas bagaimana vulkanisasi, ya, yang dilakukan pada karet alam untuk meningkatkan sifat fisis mekanisnya, ya. Nih. The vulcanization process is to improve the physical properties of natural rubber. It is heated with sulfur and appropriate additive at high temperature so that the sulfur from cross-link at double bond and those rubber get stiff. Jadi kalau dilihat dari gambarnya itu kira-kira gini. Ini kan poliisoprena, ya, poliisoprena. Ininya linier. Nah, apa namanya? S, ya. S ini akan berikatan, ya. Berikatan di antara rantai-rantai linier tadi, ya. Jadi membentuk, nah sehingga akhirnya saling tertarik. Makanya dia bilang bahwa yang dulunya dia adalah agak longgar maka menjadi stiff. Stiff itu liat, ya, alot, ya, menjadi lebih alot gitu. Sehingga kalau misalnya makin banyak bond, S bondnya ini atau rantai S, ya, yang tersisipkan dalam polimer poliisoprena, maka dia akan semakin alot, ya, semakin keras, ya. Nah, tetapi tidak semua juga kita sebenarnya keinginannya adalah kita tidak ingin kehilangan elastisitas, ya. Kita tidak ingin kehilangan plastisitas yang baik yang dipunyai oleh
karet alam, sehingga biasanya 2%, 2-3% cross linking ya, itu sudah cukup untuk membentuk karet alam yang bisa dipakai untuk industri yang mempunyai kemampuan resisten to heat sampai 100 dan resisten to chemical, dan tentu yang paling penting adalah peningkatan sifat fisis mekanis dari karet alam ya.